Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. bergabung dengan seluruh warga sedunia. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Butuh kebayaan yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar akan tetap kita tidak boleh lengah. sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai Ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan Tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, salam berdiri sebaris, holopis kuntul baris, salam SDGs desa. Memulai minggu ini, Senin sampai Jumat, setiap pagi pukul 6 sampai pukul 7 kita ada di sarapan SDGs desa bersama Kapus Datin Kementerian Desa PDTT. Sudah hadir di pagi ini, kita ingin mendiskusikan tentang inkubator bisnis desa bersama Profesor Dr. Nahiyah dari Universitas Negeri Yogyakarta. Selamat pagi, Prof. Pagi. Ya, di sini juga sudah hadir ada Kapus Datin kita, Gus Ivan. Pagi, Gus. Pagi. Ya, ada Prof. Yoyon. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada teman-teman setia kita, ada Mas Arif, ada Mas Sugeng, ada Mas Khairul. Pagi, Prof. Selamat pagi. Kita langsung saja nih ke Prof. Nahiyah untuk kita mendapatkan informasi tentang inkubator bisnis untuk desa. Apakah ada yang spesifik tentang inkubator bisnis untuk desa atau sebenarnya sama saja tentang inkubator bisnis ini untuk UMKM baik di desa maupun di perkotaan. Silakan, Prof. Ya. Terima kasih. Prof, yang satunya boleh di ini, ada 2 akun ini, yang satu di off-kan dulu. Sebentar. Yang satu ya. Ada 2 ya. Sudah satu. Yasmin bisa bantu yang satunya di out-kan. Silakan, Prof. Ya, ini feedback karena ada 2 akun yang aktif. Mungkin satunya dari handphone. Yang dari Sebentar. Yang dari handphone di off. Iya, tadi untuk cek aja. Sebentar. Ya. Sudah ya? Belum? Sudah sama Belum, Prof.
Masih ada? Atau handphonenya di off kan aja, Prof? Nggak apa-apa. Ya. Ya, sudah saya ngetik. Oke, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan kepada saya. Di sini mungkin justru saya juga sangat berbahagia karena kami juga sedang selalu menyongsong perbaikan untuk model yang kami terapkan, terutama model pemberdayaan masyarakat desa yang ini masih merupakan hasil beberapa uji coba yang kami lakukan. Sehingga mungkin nanti masukan juga bisa sangat kami harapkan. Ya. Merancang program inkubasi bisnis yang berbasis teknologi UKM, inkubator bisnis UKM dan kewirausahaan masyarakat desa sebagai bagian pemulihan ekonomi pasca COVID-19. Nah, inkubator bisnis sebelumnya saya akan memberikan sayang pandang untuk beberapa menit saja tentang kondisi bagaimana inkubator bisnis LPPM UNY. Di sini berangkat dari bahwa tujuan daripada inkubator bisnis LPPM itu menghasilkan wirausaha berbasis teknologi yang berdaya saing dan mandiri, dan juga menghasilkan ekosistem wirausaha yang kompeten dan berkelanjutan. Kemudian visinya yaitu menjadikan inkubator bisnis bagi perusahaan yang berbasis teknologi yang berdaya saing di Indonesia pada tahun 2025. Sebentar pengantar ya. Kemudian misinya menyediakan layanan dan fasilitas seperti akses pasar, akses teknologi, kemudian pendanaan dalam hal ini menghubungkan atau menjalin dengan pihak-pihak yang kompeten yang terkait tentang pendanaan, kemudian keterampilan dalam pengembangan perusahaan berbasis teknologi. Kemudian memberikan pelatihan dan pendampingan bagi perusahaan berbasis teknologi dan juga non-teknologi sebenarnya, membangun jaringan antara perusahaan berbasis teknologi dengan pihak-pihak yang relevan bagi pemerintah maupun swasta di Indonesia. Ini kondisi inkubator bisnis LPPM UNY. Bantuan yang diberikan ini antara lain akses permodalan, tadi sudah saya singgung di misi tadi itu, sampai pada pelatihan dan juga pemberdayaan, termasuk legalitas dan seterusnya. Untuk efisiensi waktu saya lanjut aja. Atau saya percepat. Jadi akses tadi bantuan permodalan bagi mediatornya dengan pihak lain, pihak keuangan, membuka jaringan, kemudian marketing atau e-commerce, digital marketing, manajemen akuntansi atau keuangan, kemudian mentoring, pendampingan dan pelatihan, manajemen produksi, kemudian pengenalan etika bisnis, informasi mengenai industri bisnis terkait. Saya kira itu. Kemudian mitra kerja kita, ini mungkin sepintas kami sampaikan, baik di tingkat lokal yaitu perbankan jelas sebagai mitra, kemudian juga peralatan dan lab uji di setiap fakultas didukung di UNY, kemudian nasional dengan Kemenristek RI sudah sejak tahun 2017 sampai 2019 dan sekarang 2021 karena 20 itu stagnan. Kemudian Kemenpora RI, Kemenkop dan UKM RI sejak tahun 2012 dan ini kelihatannya sekarang sudah mulai di Kemenkop lagi. Kemudian Kemenaker RI, LIPI, Innotek, IB itu Asosiasi Inkubator Bisnis Indonesia dan Womenpreneurs Community. Jadi khusus masyarakat perempuan. Sedangkan internasional kami sebagai anggota IB Network, AAB itu levelnya Asosiasi ASEAN Business Incubator, kemudian Chaoyang University of Technology Taiwan, kemudian juga
Pune University, kemudian India, JRI Hong Kong juga dan Macau, kami melakukan pemberdayaan TKI di sana. Kemudian sepintas saja ini fasilitas yang ada di tempat inkubator bisnis. Ini ada ruang rapat, kemudian showroom, kemudian ini ruang pelatihan, ini ruang tamu, ini co-working space, jadi untuk pendampingan dan sebagainya. Ini memang ekosistemnya diatur sedemikian rupa. Ini masalah, ini kantor untuk admin. Kemudian ini masih fasilitas ruang. Ini Astrobay, ini ruang-ruang inbound. Jadi tenan atau startup yang ada di lingkungan inkubator bisnis jadi di Karangmalang, jadi dekat kantor inkubator itu ada Astrobay, itu sepeda listrik. Kemudian smart burner itu oli kotor menjadi oli bersih. Kemudian speedometer ini juga sudah ekspor ke sekitar 10 negara. Jadi speedometer mobil, motor, dan bahkan sekarang banyak modifikasi yang dilakukan. Pendle ini sepeda tapi di bahan bakarnya dengan bensin. Ini juga masih startup, yaitu Indoboot, ini robot tapi bernuansa pendidikan. Kemudian Agri Pramana ini kopi yang dari biji salak, kemudian juga dripping salak. Dan ini Anami ini sponsor robot juga, cuma lebih pada industri. Kemudian Sushelp itu adalah pengharum sepatu, sekarang berkembang produknya menjadi pengharum helm, pengharum mobil, dan yang lain. Ini keanggotaan kami, inkubator bisnis sebagai statement anggota IB Network, kemudian sertifikat anggota IB yang di Indonesia, kemudian ini dari AAB ASEAN, Asosiasi ASEAN Business Incubator. Saya kira itu. Kemudian penghargaan yang pernah kami terima tahun 2015, yaitu 23 terbaik nasional dari Kementerian Koperasi dan UKM. Kemudian yang kedua tahun 2018 penerimaan penghargaan inkubator terbaik Kemenristek RI. Kalau di sini tidak ada ranking, jadi antara UNJ, UI, dan IPB. Kemudian yang dua itu NGO. Foto-foto kegiatan mungkin sepintas saja. Ini ada pelatihan pengurusan legalitas, pelatihan keuangan, kemudian pendampingan, dan seterusnya. Ini tamu yang join dengan kita, kunjungan dari Joyang University of Technology. Ini MONEF, kegiatan MONEF dari Ristek. Program BPPT itu perusahaan pemula berbasis teknologi. Ini logo dari perusahaan-perusahaan rintisan kami. Nah, ini tadi yang sudah saya sampaikan, ini speedometer di sini, SPD digital. Kemudian ini yang sepeda tadi, jadi ada modulnya yang jadi bisa untuk sport dan bisa untuk santai. Ini pasarnya banyak di hotel, di Denpasar dan beberapa kota besar. Kemudian dokumen best practice-nya Indoboot ini, bentuknya robot untuk anak-anak daripada mainan HP misalnya. Ini sudah tadi itu sepatu, pengharum sepatu, sudah banyak kembang produknya. Kemudian ini juga ada yang di bawah ini buka ke asap cair. Ini pupuk organik yang cair dan yang padat. Ini juga padat, ini digunakan di Jepang, ekspornya untuk bahan tambahan elektronik. Ini yang saku tadi itu, kopi dari biji salak. Ini ada Binajil, ini salep untuk diabetes. Ini dibawa ke Korea Selatan, cukup menyenangkan hasilnya. Kemudian ini alat untuk penyebar pakan ikan dengan remote dari Jakarta pun dia bisa mengatur waktu untuk membuka remote-nya untuk menyebarkan ikan itu sehingga merata. Ini printer plotter batik, jadi pola batik untuk 2 meter bisa menggunakan mesin ini. Ini adalah smart burner. Nah, sekarang kami akan masuk ke lebih inkubasi bisnis desa. Tadi sudah dimulai dipancing apa bedanya sih dengan UKM yang melalui Dinas Koperasi dan UKM dan juga Permendes di dinas di kabupaten misalnya. Pelatihan manajemen dan pendampingan untuk UKM, untuk BUMDes, untuk UKM dan kewirausahaan masyarakat pasca pandemi COVID-19. Ini saya kira sepintas potensi ekonomi desa.
menurut BPS memang 71.074 tahun 18 dan seterusnya. Ada potensi pertanian, potensi perkebunan, potensi perikanan, dan potensi pariwisata. Dibutuhkan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat untuk mengoptimalisasikan pemanfaatan desa. Kemudian potensi ekonomi desa, saya kira ini hanya menunjukkan tren ya. Jadi dalam perspektif penggerak ekonomi pedesaan setidaknya terdapat 3 aspek yang wajib diberdayakan: BUMDes, UKM pedesaan, dan daerah wisata dan masyarakat kewirausahaan ini. Trennya mulai tahun 14 sampai sini adalah sampai 19 itu 50.199 yang adanya BUMDes, dan kondisinya sangat bervariasi sekali. Kebetulan kami sudah mencoba sampai ke Pulau Dewata juga di ujung sana. Bagaimana kondisi BUMDes di sana, ternyata memang masih perlu dioptimalkan. Nah, ini potensi ekonomi desa ini untuk mendapatkan optimalisasi ketiga ini ya, diperlukan pembangunan tadi melalui pelatihan dan pendampingan, terutama salah satu komponen inkubasi bisnis itu di sini ada pemberdayaan dan pendampingan. Pelatihan dan pendampingan merupakan salah satu upaya. Kemudian BUMDes di sini mungkin di sini kami akan selalu menawarkan melihat kondisinya. Nanti akan kami sampaikan langkah-langkah yang kami melakukan pemberdayaan dan pendampingan di sana, di desa. Pemilihan jenis usaha dulu, surveying, renting, misalnya menyewakan, apakah dia pilih untuk menyewakan ini programnya, atau borrowing, simpan pinjam, ini meskipun masih kadang-kadang mengadakan simpan pinjam, tetapi aktivitasnya itu, pembukuannya dan sebagainya, mereka sangat lemah sekali. Kemudian trading, misalnya di pasar yang finansial, seperti apa, dan buka seperti saham atau kalau dia bentuk badan usahanya PT misalnya. Kemudian financial bisnis keuangan, itu bisa seperti BPR dan sebagainya. Dan holding di sini misalnya holding company, kita misalnya di Desa Cacapan di Kecamatan Bener Purworejo, kami sudah menyepakati dari hasil pemetaan nanti itu bahwa di desa ini akan mengadakan mengolah sampah, tapi dia mengajak di desa-desa yang lain, BUMDes yang lain di satu kecamatan untuk berjoin dalam hal ini agar lebih optimal dan efisien. Misalnya desa yang lain memberikan sharing 5 juta per bulan, lalu desa Cacapan ini yang mengolah sampah. Ini sudah dicanangkan programnya, mungkin bulan depan mulai jalan. Pembangunan kapasitas SDM. Saya kira itu, dan itu bisnis pedesaan. Ini saya kira tadi sudah dijelaskan, jadi memang ada dalam hal ini ada pertumbuhan ekonomi desa merata, dan yang lain juga masih secara indirect juga bersangkutan dengan ekonomi. Di sini kebijakan arah pemerintah dalam pembangunan desa. Ini prioritas penggunaan desanya untuk pemulihan ekonomi nasional di sini, bahwa penggunaan dana desa untuk pemulihan ekonomi nasional diprioritaskan pada mendukung pencapaian ASEAN di desa. Saya kira ini bapak-bapak semua ini ahlinya. Saya kira mungkin yang merancang, jadi pembentukan dan pengembangan dan revitalisasi badan usaha milik desa atau BUMDes bersama untuk pertumbuhan ekonomi desa merata. Dan selanjutnya pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik desa atau BUMDes untuk mewujudkan konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan. Apakah tadi itu sampahnya juga bisa termasuk di sini? Mungkin nanti perlu diskusi. Kemudian latar belakang program, menurunnya pertumbuhan ekonomi Indonesia yang disebabkan COVID ini membuat semua lini ekonomi harus digerakkan kembali, termasuk perekonomian di pedesaan. Operasional BUMDes yang belum optimal disebabkan karena kurangnya pengetahuan manajerial dari pengelola BUMDes ini, termasuk hasil dari pemetaan potensi ekonomi besar desa melalui UMKM dan kewirausahaan masyarakat yang dapat dioptimalkan sebagai salah satu penggerak ekonomi desa. Kurangnya jejaring pengembangan bisnis di desa, kurang membantu, hal ini menjadikan kurang membantu unit usaha desa untuk berkembang. Tujuan program mengoptimalisasikan peran BUMDes dengan peningkatan kapasitas BUMDes melalui pelatihan dan pendampingan bagi pengelola BUMDes, terutama pada aspek teknikal, manajerial, dan karakter, termasuk spirit di sini yang dikuatkan
dan juga kelembagaannya, juga SDM-nya. Kemudian memfasilitasi BUMDes untuk melakukan konsolidasi dengan BUMDes yang lain dan stakeholder untuk dapat menjadikan BUMDes menjadi peranan yang penting dalam pembangunan desa. Jadi ini tadi saya contohkan sampah termasuk yang nomor 2. Kemudian ketiga, mengoptimalisasikan potensi ekonomi desa melalui pemulihan dan optimalisasi UMKM pasca pandemi agar dapat berperan sebagai penggerak ekonomi desa melalui pelatihan manajemen dan pendampingan UMKM. Rencana pelaksanaan ini kami di dalam ini sudah mulai pada mekanisme bahwa program ini direncanakan akan berlangsung dalam jangka waktu program 10 bulan. Jadi rangkaian kegiatan program sebagai berikut. Pertama, bulan pertama 1 bulan kami melakukan pemetaan potensi bisnis melalui riset dan analisa lingkungan dan kondisi BUMDes yang di dalam ada suatu desa, BUMDes dalam suatu desa selama 1 bulan. Kemudian bulan berikutnya melakukan dari hasil pemetaan ini memberikan arah bagi kami tim untuk mendapatkan informasi sebetulnya yang perlu diberikan pada waktu pelatihan itu apa saja. Ini dari sini pijakan hasil dari pemetaan. Kemudian pelatihan manajemen bisnis selama 2 bulan yang akan difasilitasi dengan beberapa pelatihan, materi pelatihan yang dalam rangkaian kegiatannya akan ditentukan setelah pelaksanaan pemetaan potensi tadi. Jadi materinya kita akan menyampaikan pada waktu pelatihan hasil dari rekomendasi pemetaan tadi itu, supaya betul-betul tepat sasaran. Yang dibutuhkan mereka itu apa sebenarnya, dan yang lemah di mana itu kami lakukan. 2 bulan itu nanti ada urainya lagi pada di fase pelaksanaan. Ini akan kami breakdown secara garis besarnya. Jadi kemudian yang ketiga langkahnya adalah pendampingan atau mentoring yang akan dilakukan melalui 2 tahap. Pertama, mentoring offline selama 2 bulan bagi BUMDes, UKM maupun kewirausahaan masyarakat dan mengaplikasikan hasil pelatihan mereka pada unit bisnis masing-masing. Kemudian pendampingan online selama 4 bulan menggunakan media inkubator bisnis atau PMBY yang akan memonitor dengan sistem pendampingan online. Ini kami menggunakan volunteer dan juga kalau yang offline dengan mahasiswa KKN tematik, juga mahasiswa di jurusan kami itu jurusan manajemen, praktiknya adalah praktek industri. Mereka praktek industri, kamu lalu melakukan TOT, kemudian dia bisa kami turunkan di lapangan. Memang prosesnya lumayan panjang. Kemudian monitoring dan evaluasi hasil pelatihan selama 1 bulan. Jadi menggunakan beberapa variabel parameter atau parameter seperti pemasarannya gimana, keuangannya, sumber daya manusianya oleh mahasiswa PI terutama kalau yang monitoring ini, tapi kalau untuk yang pendampingan tadi lebih pada mahasiswa tematik. Ya, kemudian dari inkubator bisnis PPMNG. Akhir program BUMDes dan UKM akan dipertemukan dengan calon-calon investor atau agenda temu bisnis atau business matching. Ini secara keseluruhan ringkas langkah-langkah yang kami lakukan. Kalau kita rinci demikian. Nah, misalnya pra-inkubasi. Model kami melakukan ada tiga tahap, yaitu pra-inkubasi, inkubasi, dan pasca-inkubasi. Ini persiapan ini. Misalnya di sini penempatan tenaga ahli, penempatan mentor, mahasiswa PI tadi itu, perancangan materi, instrumen dan analisis data, kemudian key performance indicator. Di sini aktivitasnya, kita melakukan sosialisasi atau bootcamp, survei dan pemetaan. Tadi persiapan pra, ini pelaksanaan pra-nya, rekrutmen filter BUMDes dan UMKM. Jadi kami selalu melakukan seleksi. Tidak semua UKM yang ada di desa itu, satu desa itu dilakukan pembiayaan, sosialisasi hasil pra-inkubasi. Jadi hasil pra-inkubasi tadi itu dari pemetaan itu kita sosialisasikan dan hasilnya atau outputnya itu hasil pemetaan, validasi materi, validasi tenaga ahli, validasi mentor, kemudian UMKM, assessment ya, kemudian soft copy dan hard copy, kemudian tool dan dashboardnya itu kita juga sampaikan persetujuan, lalu baru di sini persetujuan pelaksanaan program secara formal ya, otentik gitu.
Ini pra-inkubasi ini urainya ini saya kira saya lanjutkan saja. Tadi sudah saya baca di bagian tadi itu, ini foto-foto pra-inkubasi. Di sini pada waktu inkubasi kan kegiatannya tadi itu kita melakukan sosialisasi dulu dan seterusnya sampai pada mendapatkan hasil pemetaan. Kemudian tahap inkubasi ini 8 bulan, cukup panjang memang. Ini kita pertama persiapannya ada timeline, sarana pelatihan, sarana mentoring. Jadi mulai akomodasi, finalisasi, output. Di sini materinya atau aktivitasnya adalah pelatihan manajemen bisnis, pendampingan offline dan online di sini. Kemudian kita mengadakan FGD untuk pemecahan masalah yang masih perlu dituntaskan. Kemudian monitoring dan evaluasi in proses. Jadi pada waktu inkubasi pun kami mengadakan monitoring dan evaluasi supaya tidak berlanjut kesalahpahaman ataupun masalah-masalah yang masih menjadi ganjalan dari UKM maupun BUMDes. Jadi kalau kita lihat sebenarnya BUMDes itu di samping untuk penguatan lembaga dia sendiri, BUMDes, kemudian SDM-nya, kemudian program apa yang sudah dilakukan, dia juga sebagai mengkonsolidasi terhadap UKM, saya kira tadi 3 aspek atau komponen itu. Kemudian output-nya yaitu materi pelatihan, kuesioner, dan tugas rumah. Jadi mereka itu pada waktu pelatihan dikasih tugas rumah. Brand manual book, kemudian business manual guide, dan ada business model canvas, business plan, dan sampai pada action plan sebenarnya. Akun sosial media dan marketplace. Kemudian SPJ juga ribet kalau tidak dijelaskan pada mereka. Ini inkubasi selama 8 bulan. Kalau secara ini perlu saya jelaskan secara rinci, 8 bulan itu pelatihan manajemen bisnis 2 bulan dengan metode cara tanya jawab, kemudian surat pendapat dan pemecahan masalah, dan pemberian tugas rumah. Pelatihan ini dilakukan dengan 2 fase, yaitu pelatihan bersifat umum, jadi materi-materi misalnya tentang penguatan kelembagaan, kemudian kewirausahaan, kemudian aspek leadership dalam kewirausahaan, dan seterusnya, itu dijadikan satu jika dampingan atau binaan kita itu programnya ada beberapa desa di kecamatan dijadikan satu. Ini teknis banget. Kemudian yang khusus, materi-materi khusus, materi pelatihan yang khusus itu dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing desa. Kemudian pelatihan sebanyak dilakukan selama 3 kali dalam 1 minggu. Jadi cukup padat, namun 1 jam, kadang-kadang 60 menit, kemudian bisa sampai 90 menit materi tertentu. Jadi dengan total terdapat 24 sesi selama 2 bulan ini ada 24 materi yang kami siapkan, tapi nanti kita pilih yang dilatihkan sesuai dengan hasil pra-inkubasi tadi, hasil pemetaan. Ini secara teknis yang kami lakukan, kemudian mentoring atau pendampingan 6 bulan. Online-nya tadi itu 4 bulan, offline-nya 2 bulan. Yaitu untuk melaksanakan hasil pelatihan pada BUMDes dan UMKM. Jadi hasil pelatihan tadi dikawal, ya, saya kira di sini meliputi misalnya tentang pemasaran atau digital marketing, ini kita selalu kita perkenalkan dan mereka kita berikan pembelajaran, keterampilan untuk bisa mengoperasionalkan. Kemudian SDM dan keuangan. Dan kami juga sesekali kunjungan lapangan dan juga dengan FGD untuk finalisasi persoalan. Kemudian monitoring dan evaluasi in proses pada proses inkubasi, kemudian sebelum pelatihan berakhir. Jadi kami juga melakukan memberikan suatu lembaran observasi untuk bisa dinilai, lalu apa yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan, dilanjutkan, atau dikuatkan. Saya kira itu ini di Desa Madiun. Ini di salah satu desa Madiun pada tahun lalu. Ini pas pelatihan. Ini pasti inkubasi, ada pelatihan, ada diskusi, metodenya, cara ceramah dengan tanya jawab dan seterusnya. Kemudian ini produk-produknya, ya, outputnya macam-macam di desa itu dan cenderung kuliner. Jadi juga kita arahkan sesuai dengan potensi alam di desa.
dan juga minat dari para BUMDes dan juga UKM-nya. Nah, ini list yang kami siapkan untuk legalitas baik BUMDes maupun UKM, yaitu ada PIRT, yang Badan POM, itu yang kuliner, SNI, dan juga Hacipta, karena di UNG juga punya pusat studi HAKI. Jadi kami ini dari pusat studi inovasi, inkubator bisnis, dan HAKI. Tiga hal. Kemudian paten, kemudian desain industri, merek, indikasi geografis, itu biasanya ciri khas hasil alam, kerajinan tangan, dan sebagainya. Rahasia dagang, itu metode produksi, pengolahan, dan penjualan, dan seterusnya. Ini uji lab ini, kondisi olahan pangan biasanya ini yang diujikan di lab kimia, lab biologi, dan seterusnya. Ini produk-produknya. Ada kriuk, keripik pisang kepok, dan macam-macam hasil pertanian di sana. Kemudian juga jahe emprit nih, menurut mereka mungkin brandnya itu supaya menarik dan mengundang orang penasaran. Nah, ini terakhir pasca inkubasi 1 bulan yang dilakukan. Ini sudah kami cobakan di Madiun tadi itu, dan sekarang masuk di Desa Cacapan. Di sana selain BUMDes dan UKM, kami juga sesuai dengan kondisi alam, itu juga akan melaksanakan juga merintis desa wisata. Kemudian proses inkubasinya, persiapannya, proses pendampingan, proses event business matching di kecamatan nantinya, kemudian inventarisasi investor, sarana monet, program gebiar di kabupaten. Ini rangkaiannya itu persiapannya. Kemudian kegiatannya, monitoring dan evaluasi monet secara keseluruhan, kemudian business matching. Hasilnya hasil monet pendampingan, MOU dalam arti jika kita mempertemukan stakeholder maupun investor, di sini langsung dibangun untuk MOU dan perluasan pasar. Ini outputnya. Jadi secara rinci ya, pasca inkubasi ini sebenarnya dalam akhir program BUMDes dan UMKM akan dipertemukan calon-calon investor baik lokal maupun regional. Ya, ini dalam business matching yang juga mengundang stakeholder. Kemudian agenda tamu bisnis atau business matching dapat memperluas jaringan BUMDes dan UMKM dalam mendapatkan akses pembiayaan dan juga komitmen pemasaran dan pengembangan produk. Kemudian penutupan melalui pemberian sertifikat bagi BUMDes dan UMKM sebagai tanda kelulusan. Dan kami juga punya parameter sendiri. Misalnya, tapi dari seleksi UKM misalnya, itu kita biasanya menggunakan need for achievement. Yang penting nomor 1, semangat untuk bisnisnya itu tinggi. Kita menggunakan kuesioner atau instrumen, kemudian juga keseriusannya, semangatnya itu yang kita nilai, dan kesiapannya. Saya kira ini business matching yang pernah kami lakukan. Ini kalau yang foto ini jadi beberapa kesempatan. Jadi ini dengan Ristek juga ada business matching. Di desa tadi di Madiun juga ada fotonya. Saya kira itu, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan yang kami sampaikan ada manfaat dan mungkin banyak masukan yang kami harapkan. Ini pengalaman dari Bapak peneliti, Bapak-bapak semua yang ada di sini ya. Nggak ada ibunya, saya sendiri jadi bawa aja. Padahal HP saya sudah mati loh Pak. Kok masih 2? Ya, terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Suryo. Oke. Ya, terima kasih. Prof, mungkin pertanyaan yang paling mendasar adalah untuk kemudian bisa mendapatkan fasilitasi atau inkubator bisnis dari UNY, itu persyaratannya apa saja? Artinya ketika desa saya pengen untuk mendapatkan pendampingan dari teman-teman UNY itu apa saja yang harus disiapkan oleh desa? Jadi begini Pak, kami berangkat dari MOU antara rektor dan saya di Kabupaten dengan Pak Bupati. Lalu kami dilanjutkan MOU itu di level MOA-nya dengan dinas
Permendes dengan dinas, karena MOU-nya kan bidang ekonomi, jadi bisa termasuk dinas koperasi UKM, kemudian dinas pemberdayaan masyarakat desa dan dinas-dinas yang lain yang tertarik, itu kita berikan MOA. Jadi pada waktu MOU itu kan semua dinas diundang untuk menyaksikan. Nah di situ kita lanjut dengan dinas pemberdayaan masyarakat, kalau yang saya di Projo sekarang dengan dinas masyarakat, mereka juga kami difasilitasi untuk presentasi pertama di level camat, semua camat. Kemudian setelah itu dengan lurah atau kepala desa, gitu Pak. Nah setiap camat itu minta yang tertarik dengan program ini. Ini dari pihak kami, itu Pak urusannya. Lalu untuk fasilitasi sana itu kami kan menawarkan proposal, gitu. Misalnya per paket itu tadi itu 10 bulan. Itu dengan rincian dana yang jelas kami sampaikan. Nah ini malah ada di Kabupaten Purworejo ini salah seorang kepala desa itu sudah minta cepat dilakukan karena menurut dia dana yang kami ajukan itu enggak terlalu tinggi dan itu dia kepengen maju bandingkan yang lain, tapi ada yang masih ragu-ragu karena itu di suatu forum ya, satu forum yang mau langsung isi form. Syarat bagi desa ya. Artinya tidak bisa langsung desa dengan ONY ya? Desa dengan ONY sebetulnya bisa langsung sih, cuman artinya kalau tadi Prof sampaikan kan harus ada MOU dulu nih. Iya. Tapi ada juga, saya belum selesai Pak. Jadi ada juga desa yang saya katakan tadi baru akan saya sampaikan. Itu ngejar langsung ke inkubator, minta dilakukan pendampingan. Ya kita istilahnya agreement dengan dia buat seperti, jadi kalau di dinas itu tadi MOA, tapi kalau di ini kan dinas dengan LPPM Mbak. Kalau yang dinas dengan inkubator langsung itu ya ada. Langsung. Ada kesepakatan. Artinya kalau desa langsung bisa dengan LPPM? Bisa. Karena itu justru malah mempercepat Pak. Oke, berarti ketika mungkin ada desa yang tertarik bisa menghubungi untuk kemudian dilakukan diskusi lebih lanjut, aturan ketentuannya seperti apa apabila desa mampu untuk kemudian memenuhi kesepakatan atau penawaran yang disampaikan, maka bisa langsung antara LPPM dengan desa ya, tidak harus sudah ada dengan birokrasi dan seterusnya. Nggak harus dengan birokrasi yang panjang itu. Cuman ini mungkin sangat kondisional ya Pak ya. Pengalaman kami di lapangan itu banyak juga desa-desa itu. Kalau belum Pulau Nuwun ke dinas tuh nggak berani Pak. Dia tahu ini menarik, ini bagus, ini murah. Cuman nggak ada kurang lebih 100 juta 10 bulan dengan materi yang kami siapkan. Kami list sudah ada 24 materi, jika mana yang dibutuhkan kami siapkan, ya itu mereka mengatakan dana saya itu enggak 100 itu sudah begitu berat Bu, katanya mereka itu. Cuman gimana ya, karena pencairan masalah teknis lah, pencairannya itu kan lewat dinas. Kalau dinas nggak ngerti gimana, sehingga kami berusaha MOA Pak, untuk lebih meyakinkan mereka. Tapi ada yang berani langsung, nggak ada nih desa kami langsung, karena dia kepengen bahwa kami juga bantu untuk menyiapkan proposal, misalnya dia kan daerahnya memungkinkan untuk desa wisata. Lalu kami membantu proposal untuk mereka untuk menambah dana desa yang ada itu, kan kepentingannya macam-macam. Nah, itu kita bantu proposal misalnya. Kemudian kemarin karena Purworejo itu Jawa Tengah, kami juga melink bantu mereka untuk mendapatkan bibit pohon kelapa dari Dinas Pertanian Provinsi Jawa Tengah misalnya itu. Jadi ada plus-plusnya lah yang penting. Maksud kami bahwa kami itu memang betul-betul ingin membantu dan mengoptimalkan. Karena di perguruan tinggi ini Pak Yoyo yang merancang Tridharma perguruan tinggi itu kan ada pengabdian masyarakat Pak. Jadi tidak semata-mata. Prof, untuk UNJ sendiri ada wilayah yang memang jadi areal atau jadi target atau sangat terbuka dari manapun? Terbuka dari manapun. Jadi misalnya Jawa Tengah kita kasih siapa yang Jawa Timur juga Pak. Ini Ngawi ini sedang merajut dengan kita. Oke.
Oke, terima kasih. Jadi sahabat kerabat desa, yang menarik adalah bahwa ada ruang untuk kemudian bisa berkomunikasi dengan LPPM, karena memang kadang-kadang teman-teman di desa yang punya spirit luar biasa itu kadang-kadang terhambat dengan supradesa kalau memang kemudian harus dengan sudah ada MOU dengan pihak kabupaten dan seterusnya. Tapi ini menjadi menarik karena bisa langsung dari desa mengajukan permohonan, mungkin bisa datang ke kampus UNJ, konsultasi lebih awal, kemudian mempersiapkan apa-apa yang dibutuhkan dan seterusnya. Dan satu yang menarik adalah ketika penganggaran seperti ini, maka menurut saya ada bagian yang apabila itu memang dirasa menjadi satu kebutuhan dan disepakati oleh musyawarah desa, maka angka-angka yang mungkin akan timbul atas pembiayaan inkubator ini adalah sesuatu yang sangat rasional dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi tidak perlu khawatir yang ingin berlari lebih kencang untuk memajukan desanya, teman-teman UNJ siap untuk melakukan pendampingan inkubasi bisnis dari desa-desa. Kerabat desa jangan kemana-mana, kita akan kembali sarapan SDGs desa setelah yang satu ini. Kembali di sarapan SDGs desa. Ini luar biasa, Prof. Naya memberikan ruang dan kesempatan kepada desa-desa untuk melakukan percepatan terhadap pembangunan desa melalui bisnis di desa, badan usaha milik desa, dengan inkubasi yang dilakukan. Yang menarik tidak hanya sekedar memberikan pelatihan, tidak hanya sekedar memberikan mungkin pendampingan, tetapi juga melakukan koneksi bisnis dengan para pihak, melakukan bisnis matching dengan para investor dan seterusnya. Ini yang sangat dibutuhkan oleh desa, dan ini yang kadang-kadang desa merasa bahwa tidak tahu harus kemana. Sarapan pagi ini kita bisa mendapatkan ruang, kesempatan untuk kemudian kerabat desa bisa langsung berhubungan dengan LPPM dari UNY. Terima kasih Prof. Naya sudah memberikan presentasinya yang luar biasa, dan mohon berkenan bisa di-share materi presentasinya, beberapa teman sepertinya membutuhkan, dan jangan lupa disampaikan juga informasi untuk kontak kemana dan seterusnya, sehingga teman-teman di kerabat desa bisa langsung berkomunikasi awal untuk kemudian mempersiapkan diri sebelum mungkin silaturahmi ke kampus. Jadi datang ke kampus. Bisa lihat showroom, Pak. Bisa lihat showroomnya tadi itu. Ya, silaturahmi, setidaknya silaturahmi ke kampus kan sudah ada persiapan. Jangan sampai datang itu belum ada bayangan sama sekali. Oleh karenanya komunikasi di awal menjadi penting. Saya pikir itu. Gus Ivan, ini menarik sekali nih Gus. Kayaknya tidak harus menunggu 2045 atau 2024. Kebangkitan ekonomi desa mungkin 1-2 tahun dengan kerja ekstra atau kerja-kerja cerdas dari kampus melakukan pendampingan terhadap desa. Ini akan menjadi percepatan akselerasi yang luar biasa. Silakan Gus. Ya. Terima kasih Prof. Naria. Ya, saya kira yang disampaikan Gus Koco memang kita nggak bisa lagi kecuali mulai hari ini. Dan memang untuk BUMDes ini ada beberapa hal yang sudah kita pastikan gitu. Karena relatif sudah mulai konsisten ini pengetahuan kita mengenai BUMDes. Yang pertama bahwa ada ini Gus Koco, ada antara BUMDes dengan UMKM itu lazim lebih besar UMKM.
Tapi itu semata-mata karena memang yang mengelola UMKM itu memang entrepreneur. Jadi asalkan pengelola BUMDes bisa dikelola oleh entrepreneur, ya BUMDesnya akan. Salah satu cara untuk meningkatkan entrepreneurship di BUMDes itu memang harus bisa menjalin kerjasama dengan pihak lain. Yang minggu-minggu lalu kita belajar mengenai BUMDes wisata di sekitar Borobudur misalnya itu. Nah, pola belajar dari BUMDes ini untuk belajar bisnis gitu, dan kemudian sekaligus meningkatkan kualitas produknya sehingga layak untuk dijual bahkan sampai diekspor. Itu memang pola yang tepat pada saat ini adalah inkubasi BUMDes. Jadi memang sambil BUMDes belajar, sambil BUMDes berproduksi, dan sambil BUMDes memasarkan gitu. Jadi pola inkubasi menjadi penting. Nah, memang kemudian ada beberapa strategi inkubasi seperti tadi disampaikan oleh Prof. Naria tadi. Strategi kampus modelnya seperti ini. Kemudian ada lagi pola strategi inkubasi yang dilakukan oleh startup. Ya. Itu polanya dengan modal yang kecil tapi langsung ekspor gitu. Ada lagi pola inkubasi yang dilakukan oleh swasta konglomerat, ya konglomerasi, yang kemudian langsung melakukan dengan bentuk langsung dipasarkan. Ya, jadi sudah dikembangkan pola-pola seperti itu, ya, dan pemasarannya juga tinggi. Kalau di Kementerian Desa sampai 2020 itu ada 4,1 triliun dana desa dipakai BUMDes, dan sudah kembali ke desa itu 1,1 triliun. Jadi memang kembalinya masih belum melebihi modalnya itu. Dan itu senjang antara modal dengan kembali ke desa. Ini untuk menunjukkan bahwa sudah jalan gitu, bukan wacana itu, karena kalau wacana nggak terlalu tertarik setelah 7 tahun undang-undang desa. Nah, senjang itu kemudian dipelajari dan ternyata memang persoalannya ada di sana gitu. Jadi persoalan yang kedua, Gus Koco, itu memang bagaimana memudahkan BUMDes ketemu dengan dunia, pasar dunia itu. Dan itu seperti sering kita pelajari di sini, memang kita akan menggunakan strategi telematika. Karena itu yang selama ini sudah dipraktekkan oleh startup dan kemudian perusahaan-perusahaan yang mengekspor dari BUMDes. Ya. Yang masih terus mengekspor ini misalnya Buton Selatan ini, kopra putih masih terus diekspor. Kemudian di Kerinci juga masih terus diekspor untuk kayu yang wangi itu. Kemudian juga di Alor ini masih terus ini. Kemudian kalau ekspor perikanan malah lebih banyak lagi ini. Terutama di pelabuhan perintis. Jadi artinya memang strategi kedua itu ya digitalisasi BUMDes ini. Itu yang paling masuk akal, karena itu kemudian yang kita belajar misalnya di Sumatera Selatan itu, ketika startup sudah masuk kemudian langsung dari BUMDes, termasuk juga di wilayah-wilayah daerah tertinggal itu istilahnya itu jasa untuk pengiriman barang itu kemudian jadi masuk. Jadi memang kalau dari versi data itu kenaikan jasa pengiriman barang ke desa ini tergolong yang naik tinggi gitu. Naik tinggi itu naik sampai lebih dari 100% ini. Jadi dan itu ketika ada pasar untuk transportasi barang itu, penyedia jasa itu memang langsung masuk, baik itu pos maupun yang swasta. Jadi kita yakin kalau kita mulai dari digitalisasi, nanti yang lain-lain akan mengikuti, termasuk transportasi, kemudian bagaimana masuk ke desa. Nah,
tadi disampaikan oleh Bu Nariah tentang sudah ada apa ya, kalau sampai ke UNJ nanti akan bisa mengetahui banyak mengenai BUMDes dan kemudian praktek-praktek yang sudah dilakukan. Yang sering ditanyakan ini Gus Koco itu kalau kita mulai mendirikan BUMDes itu terus seperti apa supaya cocok. Yang tadi disampaikan Bu Nariah mulai dari cek pasar, kemudian mengetahui lah posisi BUMDes itu dalam rantai pasok itu ada di mana, rantai pemasaran ada di mana. Dan kalau untuk Kementerian Desa ini Gus Koco, seluruh buku tentang BUMDes, baik tata caranya ya, maupun hasil-hasil dari BUMDes itu semuanya diletakkan di Google Playbook supaya mudah untuk di-download. Jadi dari ini versi praktisnya, jadi bukan buku-buku teoritis, ini buku praktis termasuk monitoring bisnis BUMDes secara praktis. Yang tadi sudah sebetulnya dengan disampaikan Bu Nahia tadi tidak beda jauh gitu. Jadi kita yakin ya seperti biasa, kalau tidak beda berarti jalan kita mungkin ya masih tepat gitu. Karena dari akademisi juga seperti itu, dari pegiat BUMDes, LSM juga sama gitu. Kita merancang inkubasi itu 8 bulan kalau di Kemendesa itu. Jadi kemungkinan berhasilnya paling cepat 4 bulan, tapi paling lambat menurut pengalaman 8 bulan. Jadi sama dengan tahapan yang tadi disampaikan Bu Nahia gitu. Saya kira begitu Gus Koco kerabat desa. Jadi saya kira ke depan kita mulai yakin dengan pengetahuan kita untuk mulai mengembangkan BUMDes yang lain ini. Karena sudah masuk ke Gus Menteri itu, terutama BUMDes yang di wilayah perkebunan, seperti di Jambi dan Sumatera Selatan itu, yang merasa jauh dari pemasaran itu. Nah, kita akan masuk ke sana juga. Itu kerabat desa sekalian. Gus Koco, terima kasih Bu Nahia. Oke, terima kasih. Salah satu yang juga kita lakukan di TV Desa adalah kita mengembangkan program-program untuk coaching bisnis. Ini sedang ada pembicaraan dengan salah satu coach bisnis yang dia mendampingi beberapa perusahaan besar. Akhirnya kemarin ada kesepahaman bahwa perlu juga meluangkan waktunya coaching bisnis teman-teman UMKM dan BUMDes. Semoga awal April ini sudah ada program untuk coaching bisnis dari Kohpau yang kebetulan beliau mendampingi beberapa perusahaan besar untuk mengembangkan bisnisnya. Untuk ekspor kita juga kemarin sudah episode yang kedua diasuh langsung dari pusat pembinaan ekspor nasional, pengembangan ekspor nasional dari Kementerian Perdagangan. Jadi kalau kerabat desa selalu mengikuti tayangan TV Desa, insya Allah ruang-ruang untuk menjadi lebih cepat belajar akan menjadi terbuka, dan kita sangat terbuka untuk menyampaikan akses ke para narasumber yang ada di TV Desa. Prof. Yayan, silakan closing. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengusulkan Gus Ivan diberi kesempatan Prof. Nahia presentasi di Bu Dirjen Investasi Desa, kemudian di Bu Direktur Peningkatan Daya Saing. Ya. Siap, Prof. MOU dengan kementerian kan sudah. Ya. Ya. Jadi kita ada 2 jalur ini Gus Ivan. Jalur RPL sudah siap, kemudian jalur ini inkubator bisnis ini. Ya. Mohon difasilitasi dua-duanya minggu depan kapan bisa ketemu sebelum Gus Ivan dan Pak Menteri keliling desa memantau pendataan itu, saya kira begitu. Ya. Atau di Bogor juga lah sekaligus sama-sama boleh juga itu. Ya kan bisa diatur itulah. Kalau sudah dapat dari penasihat-penasihatnya Menteri, mudah-mudah sekali nggak masalah. Gus Ivan ini kan penasihatnya Pak Menteri tadi.
Luar biasa sekali. Ya. Saya kira itu Bu Pemnaya ya. Ya. Kita presentasi, kemudian kita lanjutkan dengan binaan-binaan itu ya. Karena MOU sudah ada, tinggal EOB saja secara resmi saya kira, sambil melayani juga yang telah di permintaan-permintaan langsung. Ya. Ya. Itu Gus Koco. Oke, terima kasih. Terima kasih, matur nuwun. Ini sepertinya juga sekaligus sebagai beauty contest awal dari timnya Prof Yayan ke teman-teman bahwa ini menjadi bagian bahwa ada satu program menarik yang mungkin akan menjadi lebih cepat untuk kemudian ruang-ruang terbuka ketika memang yang pegang kunci itu adalah kunci gerbang besarnya. Kalau kunci pintu kecil ya kades-kades berkomunikasi monggo, tapi kunci gerbang besarnya dari Kemendes mungkin ketika segera terbuka, insya Allah percepatan pembangunan desa, percepatan kesejahteraan desa akan lebih cepat tercapai dengan semua pihak bekerja bersama-sama dalam satu semangat mensukseskan SDGs desa. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan dan sudah sampai di penghujung acara kita. Kerabat desa selalu sarapan SDGs desa pukul 6 sampai pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat di TV Desa. Kita ada di siaran satelit, ada juga di aplikasi Genflix dan juga bisa diikuti di channel YouTube TV Desa. Jangan lupa subscribe supaya mendapatkan notifikasi update agenda-agenda kita. Sampai di sini sarapan SDGs Desa episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Salam berdiri sebaris, holobes, gondol baris. Salam SDGs Desa. Terima kasih. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. Bergandengan dengan seluruh warga sedunia, melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Butuh kebayaan yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik.